Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia, masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Saya tidak tahu sampai di situ. Saya tidak tahu sampai di situ. Cuma kan Bang, kampus yang menerbitkan ijazah itu sudah menyatakan bahwa ijazah ini asli, begitu loh. Istilahnya mau ini bahasa saya ya. Saya tidak ada keberpihakan. Istilahnya abang mau kuliah di situ masuknya sebulan sekali, ya nggak ikut kuliah pun, tapi yang menerbitkan menyatakan oke, asli, clear. Harusnya selesai dong. Tapi Anda tidak puas. Kalau tidak salah ya, Perbatim mungkin yang mendekati Perbatim ya. Yang dikatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kami meyakini, bukan based on paperworks, berdasarkan data kami, data akademik kami yang sudah kami jejak, maka kami memastikan bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan. Ini meyakini. Kenapa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? Ya, karena kalau ini palsu, maka ijazah ini dipakai untuk capres loh. Ya kan gampang Bang sebenarnya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya, yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat, gitu ya. Jadi oleh karena itu kami sah-sah saja kan, pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. Sah kalau dia bukan pejabat publik. Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia, masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Saya tidak tahu sampai di situ. Saya tidak tahu sampai di situ. Tetapi begini, pendekatan kami ya, pendekatan ilmiah kami memahami bahwa ijazah itu nggak bakal dikeluarkan sampai kapanpun. Kalau janji di pengadilan itu sudah tahun waktu menuntut Pak Bambang Tri dan Gus Dur juga berjanji juga di pengadilan, sampai sekarang tidak dihadirkan. Jadi janji itu sen kiri sen kanan, belok kanan itu. Jadi kami turning around gitu. Ya, ilmiah itu kan begitu. Kalau di sini batasi, maka kita cari metode lain, yaitu skripsi. Tapi Anda masih percaya UGM? Ya, masih percaya itu UGM? Itu alma mater saya, tetapi pengurusnya masih percaya Baris Krim, UGM masih percaya secara Polri? institusi. Tetapi UGM kan ada orang-orang. Betul. Yang bisa mengambil benefit dari UGM tersebut. Karena sampai sekarang, gini Mas, sampai sekarang mereka tidak bisa menjelaskan lembar pengesahan skripsi yang sangat modern itu cuma meraba, merasakan ada cekungan, jump into conclusion. Lembar pengesahan skripsi dicetak dengan hand press atau letter press di percetakan perdana. Itu uji forensik macam apa itu? Forensik kan itu repeatable, bisa diuji oleh orang lain, direkonstruksi oleh orang lain, diulangi oleh orang lain. Tetapi kalau menggunakan indera perasa, lalu ini ditutup, case close, Baris Krim sudah mengatakan sudah selesai. Masa penyelesaiannya diraba? Oke, tahan dulu. Saya tidak akan nanya perasaannya Bang Fikar. Bang Firman nanti Anda komentari ya. Tapi bukan soal perasaan, cuma analisa logika Anda dari aspek hukum pidana. Bagaimana, Bang? Ya, apa namanya, pembuktian asli atau tidak itu kan juga sebenarnya kan tergantung pada institusi yang mengeluarkan gitu kan, mengeluarkan ijazah. UGM dalam hal ini. Ya, dalam hal ini UGM. Nah, cuma mestinya penjelasan institusi itu bisa juga diuji oleh publik juga gitu loh. Soal kami meyakini. Iya, kan di sana ada prosedur, ada kalau hukum ada hukum acaranya itu. Sampai keluarnya ijazah itu kan ada hukum acaranya, ada prosedurnya gitu. Kuliah sekian tahun. Ikut SKS berapa SKS berapa ini segala macam itu kan ada aturannya kan. Kalau aku nggak kayak gitu, aku suka bolos soalnya. Karena kuliah sambil kerja aku. Jadi aku tidak akan berani berteriak soal itu. Bang, kalau itu pernah terjadi dengan Pak Jokowi sebenarnya gampang dengan penjelasan itu, suka bolos gitu. Ya, yang penting kan kampusku juga mengakui aku gitu loh. Masalahnya aku bukan presiden gitu. Terus gimana tadi, Bang? Ya,
artinya memang banyak ya. Artinya meskipun ada prosedur di sana, ada hukum acara di sana. Iya. Ya banyak para peserta itu yang tidak secara runtut mengikuti hukum acara yang ada. Oke. Itu pasti. Itu tadi kan Oke. diakui juga kan. Jarang kuliah tapi bisa lolos umpamanya Iya. gitu kan. Jangan pindah ke saya dong Oh kasusnya. ya, betul kan umpamanya ke Ridwan. Kok jadi aku yang di sidang ini? Ya enggak. Tapi tadi misalnya oke lah, kita cari pintu lain. Misalnya Ya. kata beliau tadi kan Bang Rizwan mengatakan kalimat kami meyakini ya dari kampus yang menerbitkan ijazahnya Pak Jokowi. Ya udah masuk lewat kampusnya aja kan, kalau misalnya kampusnya terbukti tidak clear ya kan, berarti yang dikeluarkan itu pasti tidak asli begitu loh. Tidak bisa berdiri sendiri. Karena? Rizwan ini atau teman-teman ini nggak bisa berdiri sendiri menggugat UGM umpamanya. Tidak bisa berdiri sendiri begitu. Tetap harus dikaitkan dengan yang awalnya gitu. Oke. Bahwa UGM bagian dari pihak yang dituntut untuk membuka informasi yang sebenarnya itu oke. Gitu. Tapi berdasarkan dia tidak perkembangan ini yang mungkin stuck bagi beliau gitu kan, masuk lewat bypass begitu bisa enggak? Nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri tidak juga. bisa menempatkan UGM sebagai pihak sendiri. Gitu Sementara kata Bang Firman case close. Nah itu yang makanya menurut saya kalau pidana kan juga meskipun di close juga kan masih ada jalan lagi kan, ada pra-peradilan, ada segala macam gitu kan, ada nambah bukti segala macam, ada laporan baru. Tapi menurut saya perdata juga bisa ditempuh. Bisa gitu. juga perdatanya. Iya. Kalau menurut saya bisa ditempuh, bahkan bisa mengikut sertakan semua pihak yang kira-kira memang terkait gitu, termasuk UGM gitu. Umpamanya menggugat secara perdata. Umpamanya bukan saya bukan memotivasi. Oh nggak apa-apa. Tapi umpamanya praktisi hukum. Iya, umpamanya ini dengan dua periode menjadi presiden dengan asumsi dasar bahwa didasari bahwa ada walaupun syarat presiden itu cuma SMA loh. SMA. Nggak sampai S1 gitu. Yeah. Artinya tidak mempengaruhi legalitas kepresidenannya gitu loh. Tetapi ketika itu ditampilkan ke publik sebagai data pribadi seorang pejabat publik gitu ya, dengan menampilkan pendidikannya sampai sana, saya kira itu bisa digugat oleh publik gitu. Peluru apa yang Anda bagikan ini? Strategi apa? Saya sebagai publik gitu punya hak atas informasi terhadap pejabat publik gitu. Tapi nggak bisa Bang Fika di sini sebagai pakar hukum pidana. Iya, enggak, makanya saya maksudnya kalau mewakili masyarakat udah nanti kita ada vox popnya kok gitu. Apa yang bisa Anda sarankan? Ya, menurut saya aspek pidananya memang belum terlihat ya, belum terlihat atau case close. Nah, case close itu kan membuka pra-peradilan sebenarnya, masih bisa digugat pra-peradilan kan. Tapi maksud saya dari aspek pidana yang murninya gitu ya, umpamanya mempersoalkan itu masih agak sulit. Makanya saya tadi mendorongnya ke perdata. Perdata. Gitu. Pidana susah lewat perdata. Iya, untuk membuka tabir gitu. Jadi tidak selesai nih. Kita diskusi bisa berminggu-minggu ini ya. Bisa 2 tahun nanti. Sebentar Pak Firman. Pak Ugro dulu bagaimana komentarnya? Ya, yang pertama tadi kalau kaitan menuntut Universitas Gadjah Mada. Iya. Ini pasal yang dituduhkan kan bukan 263 ayat 1. Bagaimana kita mencari pembuat? Dugaan pembuat mungkin yang pasar pramuka pojok mungkin masih bisa diarahkan ke situ. Tapi pembuat sulit dibuktikan. Tapi kalau 263 ayat 2 nanti penyidikan menggunakan ijazah palsu, nah yang 263 ayat 1 tadi bisa ditarik ke situ. Jadi ini jangan dibawa ke menuntut ke UGM, itu nggak akan masuk ke situ. Itu penyidikannya sangat susah. Bagi saya supaya penyidikan ini tidak terlalu lama, penyelidikan ini tidak terlalu lama, ya kan? Ya kembalikan saja kepada mekanisme hukum acara pidana tadi. Karena penghentian penyelidikan yang dilakukan sekarang ini itu mau digugat kemana sulit. Ya. SP3 tidak diatur di KUHAP. Penghentian penyelidikan tidak diatur di KUHAP, hanya diatur di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, Peraturan Kapolri menyatakan Perkap itu adalah penyidikan tidak pidana. Penyidikan tidak pidana sudah diatur dalam KUHAP. Nah, kalau peraturan Kapolri bertentangan dengan KUHAP, ini kan bisa digugat ke Mahkamah Agung nanti dan sebagainya. Ini memperlama di situ. Bagi saya ya karena menyangkut mantan kepala negara, mantan gubernur, mantan kepala daerah, udahlah
ijazah Jokowi yang dikatakan Bang Risma tadi, nggak usah kita utak-atik mau disimpan di mana, mau ditanam di tanah dan sebagainya, silakan. Serah yang punya ya. Iya. Sekarang kembali kepada digunakan tadi. Jadi harus disita dari KPUD Solo, KPUD Jakarta, dan KPU Pusat, KPU RI. Nah, itulah mulai jadi penyidikan. Investigation, penyidikan lapangan sudah cukup banyak. Saksi dan sebagainya, penyidikan kedaulatan rakyat juga harian ada. Saintifiknya melalui forensik juga sudah dilakukan. Sudah, ya. Tinggal ditambah lagi lah saksi-saksi sesuai dengan kaitan ijazah, kan kaitan dengan misalnya ada KKN dan sebagainya. Tempat KKN dicek semuanya, nggak ada masalah. Kalau memang itu nanti suatu saat SPDP yang sudah dilengkapi dengan pembuktian memang tidak cukup bukti, hentikan. Ya. SP3 tapi bukan SP2 lidik. Nah, SP3 gugat itu ke pra-peradilan. Nah, pra-peradilan kalau menguatkan nanti SP3, oke, ya kita ikuti. Tapi jangan lupa, setelah SP3 sudah pra-peradilan dan 5 tahun ditemukan bukti baru, masih bisa dikenakan lagi, dibuka kembali. Masih bisa. Iya. Nah, kalau sekarang SP2 lidik, katakanlah tadi Bang Firman bilang case close, dibuat LP baru, nggak bisa dilarang. Bukan Iya. habis ini dem. Meski ngulang-ngulang proses yang sama. Iya, itu akan berulang sampai 1000 kali bisa. Oke. Karena nabis indem itu harus sampai proses ke pengadilan. Iya, iya. Pengadilan saja ada PK. Iya, iya. Kita lihat saja kasus Cirebon. Mau PK berapa kali? Iya, iya. Jadi hukum itu mencari akhirnya susah, kecuali hukum akhirat situ. Iya, iya. Ya kan? Bagi saya sebaiknya ini masuk ke penyidikan resmi SPDP. Kalau memang tidak cukup bukti, ya mohon maaf kita. Dihentikan. Nggak usah Harus- disentuh. Siapa pemilik ijazah nggak usah. Iya. Yang digunakan itu saja, itu palsu atau tidak itu Iya. saja. cukup. Oke, sebentar. Artinya sebelum Bang Firman ya, sabar ya. Diksi yang digunakan oleh UGM bahwa kami meyakini itu pasti sudah dipikirkan dan dipertimbangkan dong. Karena tidak bisa ada konsekuensi hukumnya ya. Kalau kita belajar dari kasus yang sekarang ini, begitu ya Bang? Ya kalau dia analisisnya seperti itu Iya kan? gitu ya, artinya Itu jawaban yang paling bijak. dia mengakui tidak gitu kan, tidak Iya. mengakui juga tidak. Ya, saya Kan tidak ngomporin untuk memperkarakan UGM ya, tidak ya. Ya kan? Kan sudah clear kan, sudah selesai gitu kan. UGM tidak akan Percuma kena. mas. Nah, gimana Cuma kalau coba? mau kita mengarahkan UGM percuma, karena dikatakan dia sebagai pembuat. Iya, iya. Pembuat tuh sampai kapanpun sulit dibuktikan. Betul. Iya. Makanya di KUHP 263 ayat 2-nya diambil. Iya. Jangan 263 ayat 1. Iya, iya. Ayat 1 nenek-nenek kita dibangun nggak bisa jadi saksi nanti. Iya, iya. Oke, Bang Firman silakan. Iya, jadi menarik sekali kan. Jadi dasar yang disampaikan kan tadi sudah disampaikan sama Pak Gurseno bahwa bisa saja dengan laporan lain dan sebagainya, silahkan. Tetapi yang pengen kami sampaikan, laporan di Barreskrim seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dirtipidum pada beberapa saat lalu yang tadi dilakukan gelar khusus yang tidak ada apapun novum yang dibawa, selesai. Itu harus kita akui dulu. Karena kita negara hukum nih. Jangan selesai atau tidak selesai karena gue nggak mau, nggak boleh gitu juga gitu loh. Karena apa yang disampaikan semua nggak ada yang baru. Kan tadi ada Pak Iya. Rismon juga di situ dan sebagainya kan gitu. Sehingga yang kami sampaikan, kita sekarang masuk aja ke Polda Metro Jaya. Nah, Ini ngancem nih. Bukan. Ini Maksudnya adalah Anda sudah sangat confident ya, ini clear ya, selesai ya. Oh, saya bukan terlalu maju, ya. Tentu kami akan menyerahkan ini kepada pihak Barreskrim Polri. Iya. Kita akan hormati. Seperti layaknya tadi, kita sebenarnya tidak sepakat dengan ada gelar khusus, tapi ada gelar khusus ya udah Oke. kita hargai. Tingkat kepercayaan Anda mewakili Pak Iya, Joko karena Widodo tidak ada. pada Barreskrim sendiri. Karena tidak ada hal baru apapun yang bisa meningkatkan ini seperti itu. Sehingga ketika tidak ada proses perbuatan pidananya dan kemudian penyelidikan dihentikan, ya masa mau dipaksakan? Iya, iya. Itu malah ada hal lain namanya kriminalisasi. Ya, tapi kan haknya Bang Rismon dan teman-teman Mas Roy Suryo untuk tetap memperkarakan soal ini kan. Tapi jangan sampai merugikan Siapa yang Pak dirugikan? Jokowi. Kalau Kalau dia mau melakukan analisa, diam-diam, dia mau melakukan riset, silakan. Iya, iya. Dia mau Kalau melakukan Pak- apapun, silakan. Iya. Kalau Pak Jokowi dirugikan kan bisa kan laporan ke Polda itu kan? Tadi, makanya saya sampaikan tadi kan episode mengenai Barreskrim menurut pemahaman kami seperti yang disampaikan oleh Dirtipidum beberapa saat lalu Iya. sudah henti. Iya, tapi kalau di televisi itu ada serial itu berdasarkan season. Season pertama sudah selesai, mungkin ada season Nah kedua. ini, nah menarik bahwa Pak Jokowi kalau itu atau itu isunya bahwa Pak Jokowi ini memang sasaran antara. Karena hari ini kemana
Manapun. Siapa? Karena hari ini pihak kepolisian Republik Indonesia yang kredibel pun tidak dipercaya. Coba. Jadi sasaran utamanya siapa? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah sasaran yang memang dituju terus. Sudah berapa tahun nih? 2 tahun lebih. Jadi biar berjilid-jilid begitu. Nah begitu. Makanya saya mau menyampaikan seharusnya ini sudah selesai. Ya. Dan sudah diikuti semua. Ya. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat luas. Ada DPR di situ tadi. Ya. Tapi kok kayaknya statement Anda tendensinya politik sekali tadi. Tidak. Bukan soal hukum. Tidak. Maka karena ini soal hukum tidak ada kejadian pidananya, itu hukum. Oke. Hari ini membuktikan. Maka jangan diajak ke politik. Bukan terbalik loh. Jadi Anda mengatakan saya mau politik. Enggak, saya bertanya. Iya, terbalik itu. Oke. Karena hukumnya sudah tidak bisa ditemukan. Jangan diseret ke politik. Jangan diseret ke politik. Iya, begitu kira-kira Bang Rismon.